Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian semua. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap semangat, kurangi sambat dan salam sangkuters atau salam setang bundar teman-teman ya. Mantap jiwa. Pokoknya di bawah happy, di bawah full senyum aja teman-teman ya. Jangan sepaneng, jangan grogi, jangan emosi, nanti takutnya kalian terkena mosi dalam stroke kesakitan ya. Jangan sampai ya teman-teman. Naudzubillah. Oke, tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana yang perlu kita waspadai, yang perlu kita antisipasi dan yang perlu kita pantau adalah market cap secara globalnya dan Bitcoin dominance untuk kali ini teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk market cap secara global mengalami penurunan 0,95%. Jadi meskipun dia masih berada di atas level 1 triliun tapi presentasi embel-embelnya berkurang ya, 1 triliun 40 billion kali ini. Dan untuk Bitcoin dominance masih terlalu tinggi meskipun ada penurunan 0,2% tapi dia masih di kepala 49%-an. Nah, untuk Fear and Greed Index-nya teman-teman bisa kalian lihat sendiri di sini juga turun ya. Terakhir kita bahas di area 39, kali ini udah di area 38. Jadi mayoritas orang-orang untuk berbelanja di sektor perkriptoan ini masih dalam kondisi takut gitu teman-teman. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian pahami, kenapa saya sering menyenggol tentang Bitcoin dominance ini bisa mencekik altcoin, mungkin ini bisa menjadi jawaban dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Yuk kita bahas. Nah, jadi diangkat dari U2 Day teman-teman, di mana dominasi Bitcoin ya melonjak ke level tertinggi tahun ini. Apa artinya? Oke, kalau kita berbicara tentang Bitcoin dominance ya ini memang lonjakannya cukup signifikan teman-teman ya. Cukup mengerikan. Nah, jadi dominasi Bitcoin kembali ke level tinggi yang bisa menjadi tanda penting bagi pasar kripto. Nah, ini adalah tanda-tanda penting bagi market kripto dan tanda-tanda penting juga buat teman-teman ya. Mungkin yang baru kenal kripto, yang mungkin baru terjun ke kripto, ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama ya. Jadi di sini dijelaskan teman-teman ya, dominasi Bitcoin di pasar mata uang kripto telah melonjak ke level tertinggi ya tahun ini. Namun apa arti peningkatan dominasi ini terutama untuk altcoin dan ekosistem kripto yang lebih luas? Nah, apa dampaknya terhadap altcoin dan ekosistem yang lebih luas? Bitcoin dominance ini apa dampaknya gini ya. Bitcoin dominance ini mengacu pada presentasi ya total market cap atau total kapitalisasi pasarnya mata uang kripto yang dimiliki Bitcoin teman-teman ya. Jadi ketika dominasi Bitcoin meningkat sering kali hal ini menunjukkan bahwa investor lebih menyukai Bitcoin dibandingkan altcoin lainnya. Nah, jadi gini ya. Jadi Bitcoin dominance ini adalah dominasi aset cryptocurrency selain Bitcoin itu sendiri ya, gitu teman-teman. Nah, di sini kalau Bitcoin dominance ini tinggi teman-teman, jadi mayoritas para pemain cryptocurrency, para investor kripto itu lebih mendominasi terhadap Bitcoin. Oke. Dampaknya terhadap altcoin apa? Dampaknya terhadap altcoin ya, karena saya sering bilang ketika Bitcoin dominance ini tinggi, jangan harap altcoin ini bisa naik gila-gilaan atau bisa naik ya alias tercekik lah. Nah, itu rata-rata pemain cryptocurrency akan menjual dulu ya sebagian kepemilikan altcoin mereka dan dipindahkan ke Bitcoin gitu teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka lebih tertarik terhadap Bitcoin dulu nih saat ini. Karena apa? Bitcoin harganya masih murah nih. Bitcoin mau jelang halving ini ya. Mereka masukkan dana dulu ke Bitcoin. Sekiranya nanti Bitcoin ini udah mulai mahal, Bitcoin dominance udah mulai turun. Nah, di situ teman-teman ketertarikan orang-orang terhadap Bitcoin ini akan menurun dan akan berpindah ke altcoin gitu ya. Altcoin akan secara pelan-pelan kembali hidup, kembali naik dan naik kayak gitu ya. Nah,
Jadi di sini hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas Bitcoin, kemajuan teknologi, atau peristiwa berita penting terkait Bitcoin. Nah, di sisi lain dominasi Bitcoin yang tinggi dapat menyebabkan periode stagnasi atau penurunan altcoin jika investor berbondong-bondong beralih ke Bitcoin. Nah, itu mungkin berarti mereka memindahkan dananya dari altcoin sehingga berpotensi menyebabkan penurunan harga untuk mata uang kripto alternatif ya seperti altcoin teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini adalah tabel daripada Bitcoin Cycle of Dominance. Oke, sebenarnya ini sempat kita bahas juga beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini kita buka kembali biar teman-teman juga paham ya, biar nggak ngeluh terus lah ya. Nah, di sini ada 3 teman-teman, yaitu Bitcoin Dominance, Bitcoin Price itu adalah harga Bitcoin saat ini ya kan, dan di sini altcoin price. Oke, adalah harga daripada altcoin. Ingat, Bitcoin dominance dalam kondisi prima atau dalam kondisi kenaikan ini yang pertama ya, urutan pertama Bitcoin price-nya naik, di sini altcoin akan down. Oke. Yang kedua ya, urutan kedua di sini ada Bitcoin price Bitcoin dominance-nya up atau naik ya, Bitcoin price-nya down atau turun, maka di sini akan terjadi dump. Oke, dump daripada altcoin. Nah, poin ketiganya di sini ada stablecoin. Apa kok stablecoin lagi ya? Bitcoin dominance dalam kondisi naik, Bitcoin price-nya stabil ya, maka di sini altcoin ini stabil. Nah, kalau kita lihat mengacu pada saat ini ya, Bitcoin dominance itu naik ya saat ini loh ya. Terus Bitcoin price-nya ini stabil di range 26 ribuan ya kan untuk saat ini. Maka daripada itu altcoin juga cukup stabil harganya di presentasi ya, harga itu nggak turun terlalu jauh, nggak naik nggak terlalu jauh juga ya kan. Nah, kita berada di fase ketiga. Nah, fase keempat teman-teman ya, ketika Bitcoin dominance ini mengalami stabil ya, kestabilan presentasi, di sini Bitcoin price-nya up, maka di sini altcoin price-nya juga ikut naik. Tapi ketika ketiganya mengalami kestabilan, maka tiga-tiganya ini stabil gitu teman-teman ya. Dan di sini yang perlu kalian tahu juga teman-teman ya, bahwasanya ketika Bitcoin price-nya ini stabil, Bitcoin-nya kok belibetan ya. Bitcoin dominance stabil, Bitcoin price-nya stabil, maka di sini altcoin stabil. Nah, ketika Bitcoin dominance stabil, terus Bitcoin price-nya down, maka di sini altcoin juga ikut down. Nah, yang sangat menarik yang kita tunggu-tunggu adalah di mana ketika Bitcoin dominance ini down, Bitcoin price up, maka di sini akan terjadi yang namanya alt season. Kenapa? Karena dominasi mayoritas orang-orang terhadap Bitcoin ini teman-teman udah mulai menurun ya. Harga Bitcoin udah mulai naik nih ya kan. Maka dari itu orang-orang cenderung untuk membelanjakan ke altcoin gitu teman-teman ya, untuk membuat alt season seperti itu ya. Jadi sampai sini paham ya kenapa market crypto kali ini memang dalam kondisi downtrend ya, karena kita berada di fase ke berapa? Ketiga saat ini. Bitcoin dominant price-nya up, Bitcoin dominance-nya up, Bitcoin price-nya stabil, maka altcoin stabil. Nah, ketika Bitcoin dominance naik, Bitcoin price-nya ini ikut naik, maka di sini biasanya yang akan terjadi adalah altcoin akan dump gitu ya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan atau pembelajaran kita bersama lah, kenapa cryptocurrency ini memang dalam kondisi yang kurang baik-baik saja ya, kita mengacu pada Bitcoin dominance juga ya kan. Nah, teman-teman juga harus pahami itu juga ya. Bitcoin dominance, Bitcoin price, efeknya ketika Bitcoin dominance itu naik apa ya, efeknya ketika Bitcoin dominance itu down itu apa gitu ya kan. Intinya semua berkesinambungan. Untuk saat ini karena Bitcoin dominance ini masih terlalu tinggi teman-teman ya, kita nggak bisa berharap lebih terhadap altcoin untuk saat ini ya. Mungkin akan ada 1 atau 2 aset yang mencoba untuk melawan arus karena memang ada news, tapi itu nggak akan bertahan lama, habis itu dia turun lagi. Kenapa ya? Karena mayoritas orang-orang saat ini lebih cenderung atau condong ke Bitcoin gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.